Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini Kak Sap mana Kak Sap? Mana-mana ini? Udah aku undang sih. Oke. Wah, seru banget ya malam ini ya. Kita mau ngomongin tentang ruang aman. Wis. Ini wajahmu nggak kelihatan ya, Mbak ya? Wajahku kelihatan. Nggak di akunya. Iya tahu, kadang ada yang kayak gitu. Oh, oke oke. Tapi nanti aman kok. Oke. Mana Kak Sap ini? Kok belum muncul? Tidak dapat bergabung. Nggak bisa Nah, bergabung. kita undang lagi coba. Boleh. Ini lagi di mana, Mbak? Mbak Nats? Lagi di kotaku. Di kotamu. Ayo. Kotaku adalah Malang. Oh, Malang. Ya, 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 ya. Bergabung, Sarabrina bergabung. Nah, mantap Sama kita hari ini. tak CT sih. Nah, ini Mbak Sap. Jadi Kak, udah aku undang. Halo Mbak Diviana underscore Y. Wes. Kak Divi, ayo Kak. Collab Kak. Tidak dapat bergabung. Kenapa ya Mbak Sofia? Apa coba? Gimana cara ngecek undangannya? Coba ini kirim ke. Lihat live-nya kan. Halo Mas. Ngapain? Iki kudu Mas iki Mbak Nah ini. Oh, halo halo Mbak Diviana. Bagaimana kabarnya? Kita udah pernah ketemu belum ya? Belum ya? Belum kayaknya kalian. Nah, Kak Sap Mana? udah masuk. Sudah? Waalaikumsalam. Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya. Sudah. Najwa kok nggak ada Videonya, suaranya? videonya tapi Masa aku sih? nggak ketok, nggak kelihatan Ya videonya. Puki. Mbak udah masuk kok suaranya. Se. Kok aku nggak bisa dengar suara kalian? Sampai ke Antartika aja. Jauh banget ke Antartika. Ke Antaraja gimana Antaraja? Halo? Kak Sap, halo. Suara kakak masuk kok. Si videonya nggak on deh aku. Kok aku nggak bisa dengar suara kalian ya? Anung malah keluar. Nah, Loh, sekarang gimana Kak? suara Najwa nggak ada. Ya udah, gimana? Tapi bisa Coba dengar lagi, suara coba aku lagi. ya? Bisa. Mungkin aku keluar lagi ya. Ya, Po. Iya, boleh. Boleh, boleh. Nah, oke, sudah kelihatan mantap. Mbak, Mbak Sabrina keluar dulu. Oh, iya iya oke oke. Soalnya nggak bisa dengar suara kita dia. Oh, oke oke. Nggak apa-apa ini kendala ketika kita harus berbicara dengan jarak jauh. Tapi ini ruang aman, ruang yang membuat kita safe gitu ya dalam mengekspresikan, dalam menyampaikan, mengkomunikasikan hal-hal yang jadi keresahan kita. Iya, oke. Ini Oke. aku sambil mencari lambai-lambaian tangan ini loh. Ada komentar dari Kak
Kak Divi. Boleh, boleh, boleh. Nah, Nah, udah kedengeran. Oke, udah cakep. kedengeran, aman. Yeay. Oke, silakan nih Bapak Anung. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai hujan di daerah rekan-rekan sekalian? Wah, tiap hari Tiap hari ya, Mbak. Mbak Sab di mana sih? Masih di Lampung, Mbak? di Lampung. Di Lampung ya. Mbak Najwa masih di sana juga? Di Malang. Oh, di Malang. Oke, nah thank you banget nih. Ini jauh-jauh dari Lampung sama jauh-jauh dari Malang dan Serasa Jiwa sendiri masih home base-nya di Surabaya. Jadi ini eh, kita kolaborasi antar pulau ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Buat Ya. ngobrolin tema malam ini yang dalam banget menurutku sih. Temanya adalah pernah pengen nyerah aja sama hidup. Nah, ini adalah ruang aman ngobrol biar bisa tetap bertahan. Kita tahu teman-teman, hidup itu nggak selalu mudah. Ada kalanya kita capek banget gitu ya. Bahkan sempat terpikir untuk menyerah. Tapi kabar baiknya kamu nggak sendirian. Hari ini kita mau ngobrol bersama psikolog-psikolog hebat nih dari tim Serasa Jiwa. Supaya kita bisa belajar, bertahan, berempati, dan menemukan harapan baru. Oke, langsung aja. Malam ini kita ditemani oleh Kak Sabrina Fitria Rahman. Fitri, Oh, Sabrina Fitri ya. Oke, sorry. Sabrina Fitri, empathy psikolog. Seorang psikolog dengan bidang spesialisasi klinis. Wah, yang sudah banyak mendampingi individu dalam perjalanan mental health mereka. Halo, Kak Sabrina. halo penonton pengikut rasa jiwa. Apa? No, halo teman. Iya, iya. Gimana Kak Sabrina? Ini kami dari Serasa Jiwa ingin ngobrol-ngobrol malam ini ya. Tapi sebelumnya aku mau nyapa juga dari tim yang punya IG live-nya nih, fitur live-nya nih dari Serasa Jiwa juga Kak Najwai Aska Al-Robani, MC psikolog. Psikolog, Halo, Kak Anung. psikolog dengan bidang spesialisasi pendidikan. Oke, gimana Kak Naj? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, happy, seneng bisa ketemu sama teman-teman dan nge-live malam hari ini. Wah, sure. Kami juga senang banget. Jadi langsung aja nih ya, Kak. Ini aku mau tanya kedua narasumber ini dari psikolog klinis dan psikolog pendidikan. Oh iya, aku juga belum kenalin diriku ya, sorry. Namaku Hendrikus Anung, aku seorang psikolog juga dengan bidang minat di psikologi industri organisasi. Nah, jadi untuk psikolog ini, jadi ini ruang psikolog gitu ya, tapi bisa teman-teman monggo menyampaikan pendapat, menyampaikan komentar gitu ya untuk di ruang aman ini. Nah, langsung aja untuk Kak Sabrina dulu kali ya. Nih Kak Sabrina sebagai psikolog klinis kan banyak nih orang yang sebenarnya tuh pernah ngerasa pengen nyerah sama hidup. Data WHO sendiri itu mengatakan 700.000 orang lebih gitu ya setiap tahunnya melakukan bunuh diri gitu ya dan kepikiran untuk melakukan itu jumlah yang sangat besar gitu ya. Tapi jarang banget mungkin ada orang-orang yang ngerasa sendirian, ngerasa putus asa, ngerasa ingin nyerah itu mau ngakuin. Gitu. Nah pertanyaan pertama, normal nggak sih sebenarnya kalau kita pernah kepikiran kayak kepikiran-kepikiran hal-hal kayak gitu? Dan kenapa banyak orang itu lebih memilih diam ketika mikirin hal-hal kayak gitu? Kalau pertanyaannya normal atau nggak normal, sebenarnya mungkin balik ke maaf kalau terlalu serius ya, tapi mungkin balik lagi ke definisi ya normal atau nggak normal itu sendiri. Kalau Hmm. misalnya dari sudut pandang
statistik bisa jadi kurvanya itu kurva tengah. Jadi emang banyak gitu karena tadi dari data WHO juga itu jumlahnya lumayan banyak ya gitu kan dibandingkan dengan jumlah populasi secara keseluruhan gitu. Kalau dari segi norma sosial gitu misalnya bisa jadi nggak normal gitu karena ngerasa capek atau perasaan-perasaan yang mirip seperti itu tuh kan perasaan-perasaan yang ngarahnya biasanya ke hal-hal yang negatif gitu kan dan bisa jadi secara sosial justru ngarahnya ke hal-hal yang tidak disetujui oleh komunitas atau orang-orang secara kebanyakan gitu. Terus juga kalau misalnya secara adaptasi atau apakah itu menimbulkan distress terhadap seseorang bisa jadi dikatakan itu bukan hal yang normal juga atau abnormal. Karena apa? Karena perasaan-perasaan itu juga bisa terus mempengaruhi kinerja tubuh, bisa mempengaruhi rutinitas, yang mana jika itu kemudian mempengaruhi dan mengganggu, maka itu bukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi kalau ditanyakan normal atau tidak normal, tentunya balik lagi ke definisi itu tadi. Kalau kemudian ditanyakan apakah banyak atau tidak banyak yang itu, secara faktanya sendiri tadi sudah disebutkan juga bahwa memang banyak yang merasakan seperti itu gitu. Nah, data itu sendiri kalau menurut saya bisa jadi masih gunung es batu ya, masih puncaknya dari gunung es batu gitu. Karena itu tadi banyak yang masih belum bisa terbuka dengan adanya perasaan itu sendiri. Mungkin karena stigma, mungkin karena tidak terbiasa untuk terbuka, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri gitu kan. Tapi memang kalau punya perasaan seperti itu dan punya pertanyaan kira-kira ada nggak sih orang yang seperti itu juga, jawabannya ada gitu. Oke. Berarti memang harus balik dulu ke definisi normalnya itu dan sebenarnya kalau ngomongin jumlah data ini bisa jadi ini karena memang ada data-data yang nggak kelihatan gitu ya. Sebenarnya itu hanya yang ketangkep aja gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya ini masih lebih banyak daripada jumlah itu gitu ya. Nah, kalau dari Kak Najwa ini gimana Kak? Ya, sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan sama Kak Sabrina gitu ya. Tapi mungkin dalam kondisi dan situasi tertentu ini lebih ke apa ya, alarm gitu kan. Kita memang mungkin akan ada di fase merasa capek banget gitu ya, bahkan kayak apa, udah ajalah ini semua kayak nggak kuat lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tanda aja. Kalau misalnya tubuh dan pikiran kita itu sedang membutuhkan istirahat gitu ya, atau kemudian membutuhkan bantuan kayak gitu. Jadi jangan langsung buru-buru untuk menyalahkan diri kita gitu ya, yang kok aku punya pikiran kayak gini sih kayak gitu. Karena mungkin selama ini pengalaman aku baik diriku sendiri gitu ya, ataupun kemudian juga klien-klien, bahkan di setting pendidikan pun gitu ya, itu ya banyak yang akhirnya merasakan gitu perasaan menyerah ini padahal settingnya sebenarnya pendidikan. Ya misalnya ketika ada anak-anak yang akhirnya punya masalah gitu ya, hambatan belajar di sekolah sampai mempengaruhi self esteemnya kayak gitu, dia pun udah kayak punya gejala-gejala kayak gimana kalau besok misalnya aku nggak ada lagi, misalnya kayak gitu, udah menghilang aja, nggak ada orang yang tahu aku ada di mana, misalnya kayak gitu. Nah, atau mungkin yang biasanya lagi tugas-tugas
akhir gitu ya, kayak yang skripsi nggak selesai-selesai misalnya. Terus kayak nggak ada yang bisa ngertiin dia, semuanya menghimpit kayak gitu. Mungkin kayak harus segera selesai, orang tua nggak mau bayarin lagi, dia juga udah apa namanya nggak tahu lagi harus kayak gimana. Itu pun juga memunculkan kemungkinan orang itu akan merasa gitu ya, perasaan menyerah atau kayak apa diudahin aja kayak gitu loh. Nah, jadi perbedaannya di sini mungkin dari yang Kak Sabrina sampaikan tadi, kalau dari aku merasa seperti itu tuh bisa diwajarkan gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah jangan sampai kemudian kita merasa seperti ini itu kemudian langsung reaktif menyalahkan diri kayak gitu. Karena banyak kok orang yang akhirnya pernah merasakan hal ini juga, mungkin pernah berusaha secara ekstrim gitu ya untuk mewujudkan perasaan menyerahnya itu, tapi tetap bisa bangkit lagi. Hanya saja dia butuh support yang lebih besar, kayak gitu sih, Kak Anung. Oke, berarti memang perasaan itu wajar gitu ya. Tapi ketika perasaan negatif itu malah membuat diri ini tidak berfungsi normal, malah jadi membuat diri ini malah makin terpuruk, itu yang bisa jadi membahayakan. Apalagi malah menyerahnya itu menyerahkan hidup kita ke apa namanya, ke sang pemilik gitu ya, malah mengembalikan lagi gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu dihindari gitu ya, dilarang gitu ya. Nah, sebenarnya nih Kak, kalau dari Kak Najway dan Kak Sabrina ini, itu faktornya apa sih memang yang biasanya bikin orang itu tuh ngerasa bahwa mereka tuh ingin nyerah gitu? Kalau di akademik seperti apa, atau mungkin kalau di Kak Sabrina di klinik itu seperti apa Kak? Boleh diceritain nggak? Kak Sabrina aja dulu ya. Oh, silakan. Oke, boleh. Um, yang kalau misalnya kita berbicara faktor itu kita bakal atau rentang umur atau fase kehidupan, misalnya dia usia belasan masih remaja berarti masih sekolah gitu misalnya, atau dia usia udah mulai masuk 20-an, udah usia-usia misalnya awal-awal bekerja gitu, atau misalnya usia 20 akhir gitu udah usia-usia memulai kehidupan pernikahan gitu misalnya. Di rentang-rentang usia itu tentunya ada tantangan dalam, kalau mungkin tantangan perkembangan juga ya, tantangan perkembangan entah itu di usia sekolah, usia remaja gitu misalnya, bergelut dengan pembelajaran atau mata pelajaran di sekolah yang makin susah, tugas-tugasnya makin banyak, makin menantang, tapi juga harus dealing atau harus menghadapi hormon yang naik turun gitu misalnya, harus menghadapi keinginan pengen punya teman yang banyak gitu, atau harus menghadapi gak dibolehin kemana-mana sama orang tua dan lain sebagainya. Itu di usia-usia remaja. Kalau misalnya di usia-usia dewasa awal, kalau kita nyebutnya ya usia 20 awal atau 18 tahun, 19 tahun, udah mulai punya kebebasan sedikit, sudah diberi tanggung jawab untuk memutuskan pilihan gitu kan. Tapi ini kaum-kaum atau generasi atau rentang umur di mana masih kuliah atau mulai bekerja gitu kan, sudah mulai dapat tanggung jawab juga. Jadi udah kebebasan untuk memutuskan pilihan hidup, tapi juga dikasih tanggung jawab gitu kan. Itu di usia awal gitu. Kemudian nanti naik lagi, misalnya sudah punya pengalaman bekerja, sudah punya pengalaman bersekolah, tapi dapat pengalaman baru untuk membina hubungan rumah tangga, atau kemudian sudah dapat tanggung jawab baru untuk menghidupi keluarganya sendiri kayak gitu kan. Jadi tentunya faktornya akhirnya akan berbeda-beda di setiap jenjang umurnya, di setiap jenjang perkembangan psikologisnya begitu kan. Dan yang kalau kita tarik secara umumnya,
mungkin kita bisa simpulkan dari segi bisa jadi karena stres akademik gitu kan, yang menjadi Hmm. faktor. Entah itu di usia remaja mungkin bisa jadi karena persaingan untuk masuk kuliah lumayan lumayan lagi ya, sudah sangat sengit untuk di dunia sekarang, akhirnya menjadi stres, nanti takut menjadi orang yang gagal lah, atau stres kemudian ditekan oleh orang tua dan lain sebagainya, atau malah lebih stresnya ke arah eh, yang lain terkait dengan sosialisasi atau pertemanannya, kayak gitu bisa jadi. Atau mungkin untuk yang sudah mulai punya tanggung jawab, bisa jadi stresnya terkait dengan merasa kebingungan atau merasa mulai overwhelm ya, atau kelabakan nih dengan banyaknya tanggung jawab. Misalnya sudah mulai kuliah tapi uang dari orang tua gitu misalnya nggak cukup nih buat sehari-hari, jadi harus bekerja juga, harus part time juga gitu misalnya. Sedangkan di part time itu ya tantangannya tentu beda dong dengan tugas-tugas kuliah gitu misalnya. Jadi uh, banyaknya tuntutan dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi faktor. Atau mungkin kalau misalnya sekarang secara finansial yang sudah berkeluarga gitu kan, dia punya keluarga sendiri, tapi juga punya orang tua yang sudah tidak lagi bekerja atau pensiun, dan adik-adiknya masih belum selesai sekolahnya gitu kan. Sandwich generation kalau kalau istilahnya gitu ya. Jadi Ya. lumayan struggle secara finansial, eh, punya tangan cuma dua, punya kaki cuma dua gitu kan. Tapi mulut yang harus diberi makan itu ada banyak kayak gitu kan. Itu juga Hmm. biasanya menimbulkan atau menjadi salah satu faktor yang ngarahnya ke oh capek banget ya gitu kan. Oh rasanya nggak ada lagi yang bisa bantuin ya gitu. Eh, jadi gitu. Jadi untuk faktor-faktornya sendiri sebenarnya akhirnya kita melihat lagi ke fase perkembangan ya, fase usianya gitu kan. Dan ya yang bisa disimpulkan adalah beberapa itu tadi, mulai dari akademik, mungkin sandwich generation, atau misalnya masalah tanggung jawab, tekanan dari orang luar dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari aku itu. Oke, berarti memang beragam banget sebenarnya ya, tergantung situasi individu ini ada di situasi perkembangan yang mana gitu ya, sehingga dia bisa merasakan perasaan ingin nyerah itu gitu ya. Oke, nah kalau dari ini nih Kak Najwa nih, karena kita pernah juga nih di kehidupan akademik gitu ya, entah itu skripsi, tesis gitu ya, yang mungkin baru akhir-akhir ini kita selesaikan juga gitu ya. Nah, itu gimana Kak Naj? Sebenarnya faktornya apa? Ada nggak yang penelitian atau data yang menunjukkan bahwa ini faktor di akademik itu yang terkuat atau apa gitu? Iya. Sebenarnya nyambung sama yang disampaikan sama Kak Sabrina tadi, bahwasanya setiap fase perkembangan seseorang, kita itu akan punya tantangan-tantangan tersendiri, kayak gitu ya. Nah, ketika kemudian pada setiap fase perkembangan itu, kita punya sumber daya dan cara yang tepat untuk kemudian menyelesaikan tantangan-tantangan itu, nah maka sebenarnya kita akan survive, kayak gitu kan. Hmm. Ya kan, maksudnya kan eh, itu tadi yang disampaikan sama Kak Sabrina, kalau misalnya anak TK gitu ya, anak TK kan pasti tantangannya tuh masih belum yang calistung kayak gitu kan, tapi dia masih belajar untuk sosialisasi, untuk berteman itu kayak gimana. Nah, itu setiap fase itu akan punya kesulitannya gitu. Tapi ketika dia punya pendamping, ketika ada yang menemani, ketika ada yang support, mungkin dia akan diberikan tangga-tangga gitu ya, atau strategi untuk kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang memang di jenjang itu atau di fase perkembangan itu harus dia selesaikan. Nah, Ya. hanya saja terkadang ada di mana individu itu bisa jadi supportnya gitu ya, atau sumber daya yang dia miliki itu
kurang memadai gitu ya untuk akhirnya dia mampu menyelesaikan tantangan yang seharusnya memang dijalankan di tahap perkembangan tersebut kayak gitu. Kalau kita bicara tadi katanya Kak Anung itu kan apakah stres akademik itu yang menjadi faktor gitu. Ya, kalau kita melihat ternyata ada orang yang sama-sama mengerjakan skripsi, ya lempeng-lempeng aja gitu kan. Sama-sama kemudian ada yang bisa lulus dengan cepat 4 tahun, ada yang kemudian 5 tahun, ada yang bahkan sampai 7 tahun kayak gitu kan. Ada faktor-faktor yang kemudian membuat akhirnya mereka itu mampu melewatinya dengan mudah kayak gitu. Nah, bisa jadi sumber daya yang tidak memadai itu bisa dari dirinya sendiri ya, kemudian faktor keluarga, kemudian juga sosial misalnya teman sebaya atau kemudian mentornya kayak gitu kan. Nah, itu yang bisa jadi akhirnya membuat seseorang itu struggle gitulah di fase itu. Nah, atau juga sebenarnya masalah semua orang itu kan punya masalah gitu kan. Struggle untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tapi bisa juga ada yang menyelesaikan masalah satu itu, kemudian masuk ke masalah berikutnya, tapi ada yang kemudian menumpuk-numpuk masalah itu. Masalah satu belum selesai, kemudian ada masalah di aspek yang lain, kemudian itu belum diselesaikan juga, akhirnya itu sampai ke tahap kayak wah kok bertubi-tubi kayak gitu, kok nggak selesai-selesai, kok berat banget, kok kayak nggak kuat kayak gitu. Jadi akhirnya sampai akan ada di fase titik kayak bener nggak sih bisa kayak gitu, kayak nggak tahu lagi mau apa gitu, kayak nggak kuat kayak gitu. Nah itu mungkin nanti Kak Saf bisa ini menyambung dengan apa yang terjadi pada tubuh kita ya dalam situasi yang seperti itu gitu. Nah, kadang juga kan memang kalau tadi ngomongin tahap perkembangan ya, sekarang juga kan memang udah medsos tuh udah hampir di setiap tahap perkembangan tuh kayaknya udah kesentuh gitu ya, mulai dari anak kecil sampai bahkan mungkin ke orang tua dewasa udah kesentuh semua. Nah, bahkan di medsos itu juga kadang kalau tadi dibilang secara sosial gitu, di medsos itu kita ngeliat kehidupan orang lain juga yang mungkin kita rasa gitu ya, dengan membandingkan kondisi kita dengan kehidupan orang lain, kita jadi ngerasa kayak bisa nggak ya gue kayak gitu ya, bisa nggak ya saya kayak gitu gitu. Ini teman-teman udah pada nikah nih, ini teman-teman udah pada punya mobil, udah pada punya rumah nih, bisa nggak ya saya sampai di tahap titik mereka, sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa udahlah kita kayaknya nggak akan bisa sampai di titik kayak mereka gitu. Nah, itu bisa jadi juga nggak sih faktor yang memang mempengaruhi rasa keinginan untuk menyerah dan mengakhiri hidup ini, kakak-kakak sekalian? Gimana Kak? Tunggu dulu. Siapa dulu? Siapa dulu? Sweet. Enggak, Kak Saf aja. Oke. Oke, iya pertanyaannya akses ke media sosial ya, akses ke media sosial apakah kemudian mempengaruhi gitu sama pikiran-pikiran ingin mengakhiri hidup, pikiran-pikiran yang merasa diri paling rendah, merasa diri paling nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lainnya gitu kan. Yang pasti kalau misalnya kemudian itu menjadi sarana di mana seseorang itu akhirnya membandingkan hidup orang lain. Kalau kemudian itu juga dikonsumsi secara dengan frekuensi yang tinggi gitu ya, dengan asupan yang sama atau dengan tayangan yang sama yang sejenis mirip, kemudian juga dengan kuantitas yang banyak seperti itu, tentunya itu pasti akan mempengaruhi sesuatu dalam hidup kita gitu. Itu pasti akan ada efeknya, itu pasti akan berpengaruh. Pertanyaannya apakah kemudian efeknya akan ke arah yang negatif atau ke arah positif? Sebenarnya pertanyaan kan seperti di itu gitu kan.
Eh, Kalau dari sudut pandang aku, sebenarnya ada dua. Hmm. Eh, Tergantung dengan siapa yang menggunakan media sosial tersebut sebenarnya. Kalau misalnya yang menggunakan media sosial tersebut adalah remaja, perempuan gitu misalnya. Kemudian eh, sedang kelas 2 SMA, punya pacar tapi habis putus gitu misalnya. Pacarannya Hmm. udah dari kelas 1 nih gitu. Pacarnya udah dari kelas 1, kelas 2 udah lagi sayang-sayangnya tiba-tiba diputusin gitu kan. Benar-benar. Ini bukan pengalaman pribadi kan ya, Kasep? Bukan Takut banget. benar-benar gitu. Oke. Oke. Ya mungkin gitu yang lagi megang media sosial ini adalah orang seperti itu. Dia kemudian dalam keadaan lagi berduka nih karena kehilangan sosok terkasihnya gitu kan, lagi eh, lagi sendu-sendunya, lagi sedih-sedihnya, pengen nangis terus, pengennya kayak nggak ada hal yang bikin bikin dia bahagia deh gitu kan. Tiba-tiba Hmm. buka media sosial yang dilihat foto teman-temannya lagi sama pacarnya masing-masing kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya kondisi si pengguna media sosial yang lagi dalam keadaan yang negatif ini penuh dengan aura-aura yang menyedihkan, penuh dengan hmm, nggak enak deh rasanya kayak gitu kan, disuguhkan dengan hal-hal yang kemudian lebih memancing, memanas-manasi dia lagi untuk lebih eh, kayak merasa menderita gitu. Melihat bahwa apa yang dialaminya tuh lebih parah dibandingkan dengan sebelumnya kayak gitu kan, karena dia lagi sedih-sedihnya, teman-temannya lagi bahagia-bahagianya gitu kan. Nah itu bisa jadi akhirnya kemudian berlanjut kepada pengaruh yang lebih negatif lagi gitu, berlanjut kepada pengaruh yang perilaku-perilaku yang kemudian arahnya mungkin akan lebih negatif lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya si pengguna media sosial ini adalah seseorang, misalnya dia sekarang usianya misalnya 20, lagi kuliah gitu misalnya, lagi kuliah, terus kebetulan kemarin dia baru menang nih, juara satu lomba membuat kendaraan gitu misalnya ya. Juara satu membuat kendaraan, dia habis terima hadiah, terus dia buka media sosial, terus ngeliat teman-temannya ada foto teman-temannya lagi sama pacarnya masing-masing gitu kan. Bisa Ya. jadi itu tidak berpengaruh juga gitu ke si pengguna ini. Karena apa? Karena bisa jadi si pengguna ini dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang positif. Setiap hal yang dia lihat bisa jadi arahnya lebih kepada sesuatu yang justru membuat dia lebih optimis, lebih semangat dan lain sebagainya. Jadi ketika dia melihat foto temennya sama pacarnya masing-masing, ini bisa jadi justru dia menganggap itu hal biasa saja. Oh, teman-teman aku lagi jalan sama pacar-pacarnya. Oh, teman-teman aku punya kebahagiaannya sendiri. Aku juga punya kebahagiaan aku kok, walaupun aku nggak punya pacar misalnya. Walaupun aku nggak punya pacar, tapi aku bisa membuktikan diri aku bahwa aku berprestasi, bahwa aku bisa membanggakan kedua orang tua aku gitu kan. Itu justru ngaruhnya ke arah yang positif kayak gitu kan. Jadi itu tadi penggunaan media sosial tentunya akan sangat berpengaruh gitu terhadap siapa yang menggunakan gitu, baik itu dalam keadaan yang dipenuhi aura negatif atau aura positif gitu si Iya, iya, penggunanya. iya. Berarti memang kalau auranya aur-auran itu ya rasanya juga mereka akan makin-makin gitu ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari kuliner Metro LPG. Bagaimana triggernya dari keluarga Kak? Orang tua misalnya menjauh nggak bisa, mendekat membuat gila. Nah gimana tuh? Trigger ini ya, trigger Trigger merasa rasanya ya, tadi yang merasa ingin uh, ya, pikiran negatif tadi itu kali ya, trigger yang ke arah pikiran negatif ini asalnya dari keluarga gitu kan, padahal itu kan orang terdekat kita gitu kan, ya, mau mau mendekat
kok rasanya makin tertrigger gitu. Tapi kalau misalnya menjauh itu keluarga kita gitu kan. Ya. Yang pas, yang pasti em, tetap balik lagi ya ke keadaan kita. Oh ini trigger, Kalau sorry, trigger rasa ingin mengakhiri hidup katanya. kita ingin mengakhiri hidup, oke. Trigger rasa mengakhiri hidup tentunya akan lebih intens ya. Eh, apa ya? eh, Kalau kita skalakan mungkin itu akan lebih intens nih. Maksudnya udah mengarah nih, udah menjurus ke mengakhiri hidup, triggernya dari keluarga gitu kan. Kalau misalnya eh, itu memang datangnya dari orang terdekat, yang pasti akan susah sekali untuk kita tetap dalam keadaan yang sane atau dalam keadaan yang waras ketika kita terus-terusan terpapar dengan trigger, tapi kita sendiri sedang kewalahan atau kita sendiri lagi kelabakan dengan segala emosi yang kita rasakan. Pertama itu. Jadi kalau udah tahu nih, oh ternyata yang membuat aku kayak gini tuh adalah keluarga aku sendiri. Berarti kan dia udah sadar ya sebenarnya uh, apa ya kayak faktornya apa atau kayak pemicunya apa sih? Dia udah sadar nih sebenarnya gitu kan. Nah, Ya. berarti juga perlu sadar keadaan diri seperti apa yang aku harus tampilkan ketika aku berhadapan dengan orang yang menjadi trigger aku ini gitu kan. Kalau Hmm. kalau keadaannya itu sedang tidak baik, maka triggernya ini akan sangat-sangat mudah gitu menyulut gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya nyalain api unggun gitu misalnya, kalau di kayu bakarnya udah dikasih sama minyak gitu, kan api sedikit aja bisa langsung ngebakar semuanya ya, kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau kayu bakarnya mungkin belum dikasih minyak tanah gitu, mungkin bisa jadi juga kayu bakarnya dalam keadaan basah gitu misalnya, akan sulit gitu kan untuk dia menjadi api yang besar kalau si mungkin apa tuh namanya korek apinya itu atau misalnya burner gasnya itu belum yang besar juga. Nah, saran aku yang coba untuk gimana caranya biar bisa ke dalam diri yang sane dulu atau coba bikin gimana caranya biar kamu bisa dalam kondisi yang waras dulu. Mungkin ada beberapa cara. Salah satunya bisa dengan konsultasi ke expert, ke ahli, atau bisa coba untuk terbuka dengan orang lain yang kamu percaya gitu kan, atau bisa dengan berolahraga dan lain sebagainya. Yang pasti poin pentingnya adalah kamu udah tahu uh, faktornya apa, pemicunya dari mana, kayak gitu kan. Jadi tinggal mengkontrol pada kondisi diri seperti apa, kamu baru bisa menghadapi trigger itu. Kalau misalnya emang kamu dalam keadaan yang tidak beres, kamu dalam keadaan yang di kayak misalnya baru pulang kerja tapi di kerjaan itu kayak lagi banyak yang marah-marah misalnya di tempat kerja gitu misalnya, ya udah jangan, kalau bisa ditunda dulu ketemunya atau diundur dulu ketemunya, sebisa mungkin dihindari dulu sampai kamu mulai merasa uh, tenang dengan huru hara di tempat kerja tadi, udah mulai slow dan lain sebagainya, baru kamu hadapi gitu kan. Dengan begitu uh, apinya nggak akan mudah tersulut. Keinginan kamu untuk bunuh diri juga itu uh, bisa jadi karena sebelumnya itu kamu terlalu cepat tersulut kayak gitu kan. Kalau itu terjadi secara kontinu, maka suatu saat dia akan muntah gitu, suatu saat dia akan meletus gitu kan. Makanya porsinya digarap, porsinya dipenggal-penggal gitu kan, porsinya sedikit-sedikit biar tidak langsung meletus atau tidak langsung muntah gitu. Berarti memang ini juga ya. Gimana kita menghadapi mereka dengan
cara mengubah persepsi kita sendiri tentang mereka, dan juga ketika memang itu tidak bisa diubah, ya mungkin kita bisa menghindari situasi untuk mengurangi gitu ya, mengurangi interaksi situasi dengan orang tersebut gitu ya. Nah, ini menarik sekali diskusinya dari kuliner Metro LPG. Katanya aku sudah ke dokter kesehatan jiwa juga, Kak. Sekarang sedang fokus untuk perbanyak olahraga untuk mengalihkan pikiran. Wah, good. Sip. Aku baca dari penelitian meta-analisis, ternyata memang olahraga tuh bisa mengurangi beberapa ini ya, gejala-gejala gangguan gitu, gangguan mental yang memang itu terbukti efektif juga gitu. Nah, itu saran yang bagus tuh dari Kak Sap dan bisa kita terapkan juga nih. Kalau dari Kak Naj, ada tanggapan nggak? Iya, sebelumnya terima kasih Kak Kuliner Metro LPG karena sudah mau sharing ya. Ini sesuai dengan tujuan kita. Kita pengen bikin ruang aman teman-teman untuk bercerita kayak gitu. Nah, yang pertama aku setuju sama yang disampaikan Kak Sap. Kita harus tahu kayak kita itu bakal ke-trigger itu dalam situasi kita lagi kayak gimana, yang akhirnya mungkin kita coba nanti langkah-langkah ke depan agar di situasi-situasi itu kita menghindari triggernya kayak gitu. Nah, tetapi mungkin aku bisa menambahkan saran gini, paham banget ya, aku memahami sekali bagaimana ketika trigger masalah kita itu malah adalah orang yang paling kita harapkan untuk memberi rasa aman, yaitu adalah keluarga, kayak gitu kan. Karena ekspektasi kita terhadap keluarga itu kan tinggi banget ya. Harusnya tuh kalau aku kayak gini, keluargaku lah yang peluk aku, kayak gitu kan. Kalau misalnya aku lagi terpuruk kayak gini, harusnya mereka lah yang hadir dan lain sebagainya, itu kan. Jadi kita tuh rasa sakit terhadap keluarga ketika menyakiti kita tuh akan lebih lebih parah gitu lukanya itu. Nah, tetapi sebenarnya kita sebagai manusia itu punya berbagai aspek ya di dalam kehidupan kita itu, yang jangan sampai ketika ada satu aspek yang kita itu nggak bisa andelin, terus teman-teman merasa bahwa semua aspek itu berarti akan rusak, hancur, dan nggak ada kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dari aspek lainnya. Atau kemudian kalau kita bicara ini keluarga adalah salah satu support system dalam kehidupan kita, nah maka kita juga bisa untuk mencari langkah-langkah agar kita punya support lain. Nah kayak gitu. Karena kan kadang gini ya, kalau misalnya kita di usia kayak gini, jauh sama keluarga, tapi kemudian kita punya sebuah circle, sebuah pertemanan yang sangat erat gitu ya, yang kemudian mampu memenuhi tabung kasih sayang kita yang mungkin nggak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh keluarga kita sendiri, itu ternyata bisa sedikit meredakan gitu rasa sakit kita kayak gitu. Jadi teman-teman juga kan gini ya, kalau keluarga ya Kak Anung, Kak Sabrina itu kan nggak bisa dipilih ya. Kita lahir dari ayah yang seperti apa, ibu yang seperti apa, kakak yang seperti apa, adik yang seperti apa, kita anak keberapa dari berapa bersaudara, itu bukan sesuatu yang kita bisa pilih. Tapi kemudian kita berteman dengan orang-orang yang seperti apa, kita terhubung dengan kemudian orang yang berkarakter seperti apa, itu adalah pilihan kita. Nah, disitulah kemudian teman-teman harus mulai mencari kayak gitu. Nah, termasuk ini Serasa Jiwa adalah tempat yang aman juga untuk teman-teman bercerita dan mencari rasa aman kalau misalnya belum bisa dapat dari keluarga. Mungkin gitu Kak Anung. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih ya Kak Nats untuk perspektifnya gitu. Karena iya juga, karena kalau kita nganggap hanya satu aspek kehidupan kita itu rusak, terus semua dimensi atau sisi-sisi dalam kehidupan kita rusak, ya kita jatuhnya jadi menyerah gitu ya. Sedangkan kalau ya ini ada yang rusak, tapi yang lain juga masih ada kok sisi-sisi yang bisa bagus gitu ya, bisa baik ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk nggak ngerasa nyerah gitu ya. Wah, keren sekali. Nah, ini relate juga Kak, gimana kalau temen-temen tuh ada yang bilang gitu,
aku capek, aku ingin nyerah. Respon seperti apa sih yang tepat? Apa yang harus kita katakan atau apa yang sebaiknya jangan diucapkan deh gitu. Monggo. Mungkin karena gitu ganti-ganti. Oh, boleh kan? Oke, oke. Iya, iya. Sebenarnya kalau aku perhatikan ya, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin menyampaikan gitu perasaan pengen menyerah itu artinya dia tidak menyerah. Menurutku seperti itu. Kenapa? Karena dia masih menyampaikan loh, kayak gitu ya. Jadi kayak malahan kalau dia masih menyampaikan itu artinya dia masih merasa ada yang mendukung dia, kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita ada di situasi di mana diceritain gitu ya, atau kemudian kita tuh yang dikasih tahu gitu kalau dia tuh punya rencana-rencana atau apalah gitu ya, yang menyampaikan kalau dia itu pengen nyerah kayak gitu, itu kita validasi dulu. Jadi kita terima dulu perasaannya dengan kata-kata, nada yang itu coba jangan mengarah ke kontennya dulu kayak gitu. Jadi kayak kan kontennya tuh kayak kita kayak mungkin kadang langsung analisis, pengen kasih Ya, solusi dan betul lain ya. sebagainya kayak gitu ya. Itu nggak usah dulu, tapi dengerin dulu aja. Jadi dengerin dulu, buat dia mau cerita, biarkan dia menangis dulu sampai berhenti bahkan kayak gitu ya. Um, Baru kemudian kita sampaikan gitu kayak aku dengar kamu emang lagi capek banget ya gitu, kalau mau cerita aku ada di sini, kalau belum bisa cerita belum mampu untuk menyampaikan karena cerita itu capek ya teman-teman, kayak menguras emosi, menguras ingat memori kita, terus kayak luka-luka kita tuh kayak harus kita ceritain kayak gitu loh. Nah itu jadi kayak berikan bahasa tubuh di mana kita itu akan siap kalau misalnya dia udah untuk menyampaikan apa yang menjadi kegalauannya kayak gitu. Nah kalau misalnya dia adalah orang yang cukup dekat dengan kita, perlu ada apa pelukan mungkin gitu ya, kayak gitu, bisa untuk melegakan atau menenangkan di saat saat dia lagi punya emosi yang sangat sedih itu kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah validasi dulu kayak gitu. Nah, tapi jangan langsung dicecer kayak gitu. Kita bisa bertanya dulu kayak aku peduli sama kamu. Kalau kamu mau cerita lebih banyak, ayo kayak gitu. Mau cerita lebih banyak nggak? Misalnya kayak gitu. Jadi jangan membuat penilaian atau judgement dulu di awal tentang kontennya kayak. Dan nih kayak alah lebay banget sih kayak gitu, aku juga sering misalnya kayak gitu ya, wah itu makin kayak oh bener nih nggak ada orang yang bisa uh, menerima kondisiku atau paling punya empati lah ke seseorang yang Hmm, sedang merasa ingin menyerah ini kayak gitu mungkin Kak Anung. Dari Berarti Kasap tambahannya. berarti memang bukan ini ya, bukan solusi cepat ya sebenarnya yang dibutuhkan, tapi lebih hadir dengan empati gitu ya. Oke, oke. Sip, sip. Nah, tambahan dari Kak Sap nih gimana Kak Sap? Oke, uh, giliran aku yang sependapat juga, sepengalaman juga dengan Kak Najwa, perlu untuk adanya kehati-hatian memang ketika kita menghadapi teman-teman yang mulai bilang kok aku capek ya gitu kan. Um, Kalau gini, mungkin untuk memberikan nuansa dan wawasan baru gitu ya, mungkin di teman-teman sendiri menemukan ada teman-teman nih yang memang kondisinya histeris gitu ya, histeris cenderung banyak menangis atau kayak meninggikan volume suara kayak teriak-teriak, apa berantakan dan lain sebagainya gitu kan, ada kondisi-kondisi yang seperti itu gitu kan, ketika dia memang menyatakan bahwa dia merasa capek, dia merasa ingin menyerah saja kayak gitu kan.
Tapi mungkin ada juga teman-teman yang menemui bahwa orang-orang yang ketika dia sudah menyatakan aku capek, aku ingin menyerah aja, itu dalam keadaan atau dalam kondisi hati yang kelihatannya lempeng, kayak nggak ada emosinya gitu, nggak ada histerisnya, nggak ada kayak senangnya juga nggak ada, kosong kayak dalam keadaan yang lempeng aja gitu kan. Nah, di yang pertama tadi, dia masih nangis-nangis dan sebagainya, sependapat dengan Kak Najwa, ini adalah tanda bahwa dia emang belum menyerah justru. Justru ketika dia sedang seperti itu, justru dia dalam fase di mana dia sedang mencari problem solving atau mencari penyelesaian dari masalahnya dia sendiri dengan cara berkeluh kesah atau kalau misalnya di bahasa Jawa istilahnya sambat kayak gitu ya. Sambat itu kan dalam artian mungkin sambat itu lebih ke marah-marah ya, atau kayak ngomel-ngomel gitu kan, atau kayak mencak-mencak gitu kan, mengata-ngatai orang yang membuat dia panas, naik pitam dan sebagainya gitu kan. Tapi bisa juga kan ke arah curhat gitu kan, ke arah curhat karena sedih yang teramat gitu kan, yang sampai dia harus menangis tersegu apa menangis terharu-haru seperti itu kayak gitu kan. Nah, di kondisi yang seperti itu memang justru itu adalah fase di mana kalau di klinis mungkin untuk lebih seriusnya itu adalah insting hidup justru. Kalau misalnya kita ngelihat ke Freud ya, ke Freudian gitu kan, itu justru adalah insting dia untuk gimana caranya biar dia itu bisa hidup kayak gitu kan, dengan cara dikeluarin apa yang terpendam di dalam hati dan benak dia kayak gitu kan. Justru dia kayak luapkan kayak gitu. Nah, tapi mungkin bisa jadi ada beberapa orang yang fasenya adalah ketika dia sudah berkata seperti itu sudah tidak menangis lagi, sudah ada sambat-sambatnya lagi, sudah tidak ada marah-marahnya lagi. Dia cuma bilang, aku capek, aku mau nyerah aja, aku udah nggak berarti lagi, aku adalah penyebab dari segala masalah di kehidupan aku gitu kan. Ada yang fase-fase seperti itu. Nah, tentunya kalau bertemu dengan yang seperti itu bisa jadi mungkin di kedua fase ya, bisa jadi di fase histeris dan fase lempeng ini kita akan punya reaksi yang sama, yaitu reaksi yang kaget gitu kan. Loh kenapa nih kayak gitu kan, teman aku kenapa nih kayak gitu, bisa jadi kita kaget gitu kan. Nah, dengan mengikuti live Instagram ini, kita jadi tahu bahwa kondisi-kondisi itu sebenarnya adalah hal yang bisa terjadi. Jadi kita bisa kemudian mempersiapkan diri kita sendiri, karena memang pada kondisi tersebut kita diharapkan untuk tenang. Kita diharapkan untuk tidak tersulut dengan emosinya mereka. Kita diharapkan untuk tidak bereaksi secara berlebihan dengan ide-ide yang mereka lontarkan, kayak gitu. Jadi yang pertama harus kita katakan adalah kalau misalnya dia bilang nih, aku udah capek, gitu kan. Mungkin bisa dengan kenapa cerita gitu, atau gimana kamu ada apa, yuk ngobrol sama aku. Jangan tiba-tiba kayak ya bener aja gitu kan. Itu kan reaksi-reaksi yang tidak diharapkan sebenarnya. Reaksi yang diharapkan adalah reaksi-reaksi yang tenang. Walaupun dia ngomongnya kayak gitu rasanya kayak penting banget, tapi kita harus tenang nih. Kenapa sini ngobrol sama aku gitu misalnya. Atau kalau misalnya kita biasanya kan orang ngomong-ngomong kayak gitu di jam-jam yang kita ternyata lagi nggak siap gitu, misalnya kita lagi sibuk gitu ya, bisa kok misalnya kayak kenapa bentar ya, aku ada meeting nanti jam 2 selesai, jam 3 kita ketemu ya ngobrol kayak gitu kan, ada tempat makan baru yang mau aku datengin kayak gitu misalnya. Jadi dalam kondisi dimana kita lagi sibuk pun kita masih bisa memberikan kehadiran kita kok ke mereka.
kan, dengan ya tetap kita kita lanjut nanti ya gitu. Yang jelas harus tenang dulu yang pertama. Kemudian dalam keadaan histeris maupun dalam keadaan lempeng itu sebenarnya fase-fase yang masih dipengaruhi oleh, kalau kita keseriusnya lagi ya, itu di otak itu adalah amigdala gitu. Nah, amigdala ini sangat berhubungan dengan afek. Afek itu ada hubungannya juga dengan emosi kayak gitu kan. Dalam keadaan seperti itu, mereka itu akan sulit untuk merespon emosi juga gitu kan. Jadi memang harus ditenangkan itu tadi. Dan respon-respon yang seperti nggak usah khawatir, pasti nanti ada ininya kayak gitu kan. Apa namanya? Jangan takut kayak gitu. Jangan takut. Itu cuma di pikiran kamu doang kok kayak gitu kan. Itu juga biasanya respon-respon yang justru tertolak gitu. Justru itu nggak bisa masuk. Karena apa? Karena dia emang masih dalam fase dipenuhi dengan amigdala, dipenuhi dengan emosi, sedangkan fungsi dia untuk berpikir secara logika atau secara logis itu lagi di switch off nih, dimatiin gitu. Jadi walaupun orang bilang itu nanti bakal selesai kok gitu kan, tapi nanti itu tuh nggak kepikiran sama dia. Jadi respon itu nanti selesai, itu nggak akan bisa menenangkan dia. Jadi kita berikanlah respon-respon yang, ya aku paham, kamu pasti ngerasa sedih ya, kamu pasti ngerasa ini gak adil banget ya buat kamu gitu kan. Bagian mana yang kamu ngerasa gak adil gitu. Jadi kamu bisa jadikan itu justru jadi pantulan untuk biar dia cerita lebih banyak lagi gitu. Biar keluar semua apa yang dia rasakan, yang pikirkan kayak gitu. Itu. Jadi yang pertama harus tenang, yang kedua respon-responnya justru jangan respon-respon yang ke arah emosi ya, justru jangan respon-respon yang ke arah misalnya masa depan atau sesuatu yang tidak pasti kayak gitu. Yang ketiga, biasanya ada juga tipe-tipe yang nggak usah mikir kayak gitu, kita ambil positifnya aja. Itu mungkin adalah tantangan buat kamu untuk bisa lebih berkembang gitu misalnya. Oh, mungkin kamu diuji kayak gini, next level. Ada yang seperti itu ya, kayak gitu kan. Mengarahkan ke hal-hal yang positif. Itu juga kalau bisa jangan ya. Apalagi untuk tadi lagi dipenuhi dengan emosi itu tadi gitu ya. Dia itu nggak bisa mikir ke arah yang positifnya sekarang. Dia itu lagi dipenuhi dengan emosi negatif gitu kan. Sebenarnya yang dia butuhkan adalah gimana emosi negatifnya itu yang udah overload ini gitu. Jadi memang fungsi dari kita sebagai pendengar itu adalah mendengarkan, menampung semua emosi-emosi negatif, semua cerita-cerita dengan aura negatif yang dia rasakan, sehingga bebannya dia itu nggak terlalu berat. Bisa juga tadi dengan caranya Kak Najwa, mungkin bisa kita tenangkan dengan dipeluk, dengan sentuhan-sentuhan fisik gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk meluk, misalnya kayak jarak jauh gitu kan, misalnya ada tisu di dekat kamu, ayo diambil tisu, jadi minum dulu deh coba misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak respon-respon yang praktis seperti itu sebenarnya masih bisa lebih ditangkap, lebih masuk, dan justru jadi kayak glass breaker ya, jadi pemecah dulu sehingga dia bisa kayak kita selipin nih sama misalnya langkah konkretnya apa gitu misalnya. Jadi yang pasti yang pertama itu harus tenang dulu, kemudian respon dengan
kehadiranmu dengan misalnya lagi sibuk itu kamu tetap bisa hadir, kamu tetap bisa mengajak dia untuk cerita, gitu kan. Setelah dia tenang, baru pelan-pelan kita akan ngobrol lebih banyak lagi terkait dengan langkah konkret atau misalnya memang ya masih pengen cerita tapi nggak terlalu meluap-luap kayak tadi gitu. Iya. Jadi seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Sap. Ini menegaskan dan memperkuat jawaban dari Kak Nat juga tadi ya, bahwa memang respon-respon empatik itu tuh bisa menguatkan ketenangan gitu ya. Itu tuh bisa menjadi salah satu respon yang diharapkan dari orang yang ketika cerita aku ingin nyerah. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Kak Adi Ditias. Mungkin ini juga tadi udah agak kejawab, tapi mungkin bisa dijawab lagi. Tentang case sesuai tema. Penting nggak sih penyesuaian alur berpikir si teman sharing? Jadi kita menyesuaikan gitu. Kamu misalkan jangan pikir kayak gitu, lebih baik mikir kayak gini gitu. Itu tuh gimana responnya? Oke juga nggak atau seperti apa? Dari Kak ini dulu deh, Kak Syaf. Penyesuaian alur berpikir. Jadi maksudnya yang tadi ngomong mau menyerah itu ya, yang kita lurusin alur berpikirnya maksudnya. Iya. Jangan mikir kayak gitu, misalkan kayak gitu. Oke. Itu balik ke yang tadi lagi ya. Jangan kemudian gini, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mereka overwhelmed, dalam keadaan mereka diliputi oleh kecemasan-kecemasan, oleh pikiran-pikiran negatif, itu yang paling besar kuasanya adalah emosi gitu. Dalam keadaan seperti itu, keadaan untuk memakai pikiran itu sangat ibaratnya kayak otaknya lagi di switch off nih, yang dinaikin adalah emosi gitu. Jadi kalau misalnya bertanya penting atau nggak penting, tentunya penting, tapi timingnya, waktunya kapan gitu. Kalau misalnya lagi anget-angetnya gitu, mau dilurusin, mau kita bilang harus berpikir positif, mau kita bilang kamu semangat dong gitu kan, nanti dapat duit, kamu semangat dong, nanti juga selesai gitu, nggak akan masuk gitu, akan terpental. Mereka tidak akan merasa terhibur, mereka tidak akan merasa tenang dengan ya Kak ya. Akan sulit gitu kan, karena itu tadi dia lagi nggak bisa diajak mikir gitu. Makanya di awal timing lagi anget-angetnya nih, kita tenangkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah mulai tenang nih, keadaan sudah mulai mereda, dia sudah banyak yang diceritakan, dia sudah mulai tidak nangis, atau dia sudah mulai tidak emosional gitu kan, baru bisa kita pelan-pelan ajak dia untuk meluruskan lagi gitu pikirannya. Sebenarnya mungkin bisa jadi kemarin itu hanya di pikiran kamu aja. Mungkin bisa jadi kemarin itu seharusnya kamu melihat ini dari sudut pandang yang seperti ini gitu. Mungkin itu baru bisa masuk ketika memang sudah mereda gitu. Jadi memang timing, lebih ke kalau penting atau nggak penting, penting. Iya. Tapi timingnya kapan? Iya. Ada tanggapan, Kak Naj? Oke. Nah, tadi aku setuju sama yang disampaikan Kak Sabrina. Pada pekan ini, aku dapat klien itu duanya tuh kayak gini. Anaknya mogok sekolah kan, anaknya mogok sekolah, SMA kayak gitu ya. Terus nih, pertamanya kakaknya bilang tuh gini, Mbak, maaf dia kayaknya kayak harus ditemani ceritanya. Padahal ketika akhirnya bertemu saya cuma gini aja, terserah kamu mau cerita apa, versi kamu, pokoknya apapun mau diceritakan silahkan.
awalnya dia memang bingung gitu ya, emang bingung mau menceritakan apa, tapi aku cuma kasih trigger aja gini, katanya kamu ada masalah sama orang tua ya, cerita aja gitu. Nah Hmm. kayak gitu dia bisa cerita 2 jam, 2 jam sampai 2 jam pun itu mungkin dia akan menambahkan ceritanya kalau misalnya nggak dibatasi waktu seperti itu. Nah artinya orang itu akan bercerita itu adalah memilih juga gitu kan tanggapan-tanggapan dari orang yang sedang diajak bercerita. Nah karena dia ini udah nggak mau cerita sama ceritanya uminya kayak gitu ya, nggak mau cerita lagi sama uminya karena selalu setiap cerita itu ceramah. Jawabannya itu ceramah kayak gitu. Nah, Hmm. mungkin karena uminya ustazah gitu ya. Jadi kayak selalu anaknya itu ketika mengeluh, ketika bercerita, selalu diberikan nasihat. Akhirnya sampai mereka tuh nggak mau cerita lagi loh. Dan Ya, itu harusnya ya, bagi orang tua itu akan menjadi evaluasi sampai gimana kalau anak itu udah nggak mau cerita lagi ke kamu kayak gitu. Enak nggak rasanya? Nah, itu kan akhirnya membuat kita memahami bahwa nggak semua orang itu bisa diajak cerita. Nggak semua orang itu bisa kemudian kita ceritakan masalah kita. Makanya tadi kan Kak Adi Ditya gitu ya, nanya penting nggak penyesuaian alur berpikir si teman sharing. Makanya kalau kalau semua orang itu atau semua teman itu, semua keluarga itu mampu memberikan respon-respon yang empatik, kemudian menjadi teman bicara yang baik, harusnya nggak golok ya, ya Kanung ya. iya, iya. Harusnya masalah-masalah beres gitu, bisa cerita ke temennya sendiri, ke orang tuanya sendiri, ke kakaknya sendiri kan seperti itu. Nah, Benar. tapi sayangnya tidak semua orang punya kemampuan sehingga kemudian ada tenaga profesional yang belajar terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi jawaban saya mungkin itu. Ini ada tambahan pertanyaan ya. Bentar, sebelum Semakin ke situ, seru ini kan. iya, makin 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 memanas ini diskusinya, makin cakep ini. Jadi kadang juga memang kadang ada respon yang aku capek ingin nyerah. Oh, kamu kurang sholat ini. Kamu kurang ibadah ini. Mas, Kurang iman biasanya. ah, Ya, ah, Kak. kamu berdoa nggak sih gitu? Contoh langsung problem solving. Contoh langsung berusaha untuk menganalisis. Oh, ini kamu Iya, kurang betul, sholat. betul. Ya, dan itu Harusnya juga gitu. oke, dan itu nggak disarankan ya kakak-kakak sekalian dalam kita merespon teman yang sedang merasakan emosi negatif tersebut dan menyambung juga tadi bahwa memang tenaga profesional ini kita ini psikolog ini tidak disarankan untuk mengatakan itu karena memang itu bukan merupakan respon yang empatik gitu ya sehingga teman-teman nih sebagai individu mungkin ada pertanyaan juga, terus kapan sih kita memang harus datang ke cari bantuan profesional psikolog ini atau orang-orang yang mau mendengarkan cerita kita ini tuh kapan sih Kak? Kapan, kapan. Kalau kalau aku tanya balik nih, misalnya Kak Anung, Hmm. Kak Anung kalau misalnya ke dokter biasanya kapan? Hmm. Biasanya kalau sudah parah gitu ya. Apa? Biasanya udah ini. Kalau misalnya luka udah bernanah-nanah gitu ya, baru ke dokter. Iya, kalau sudah parah pokoknya Kak. Mm-mm. Kalau ditanya kapan, itu mungkin hampir sama ya. Kalau misalnya ke dokter, Eh, mungkin ada hubungannya dengan kalau misalnya aku bisa tarik lebih luas, ada stereotip ya di masyarakat Indonesia sendiri gitu kan. Kapan harus ke dokter, kapan harus ke psikolog gitu misalnya, atau kapan harus memanggil damkar gitu misalnya, gitu kan. Ada stereotip yang semakin berkembangnya zaman, kemudian stereotip itu juga akan semakin berubah kayak gitu kan. Kalau misalnya zaman sekarang, kalau menurut aku ditanya kapan kemudian harus ke psikolog, yang pasti pertama kapanpun gitu. Bisa Hmm. kapan? Karena sama kalau ke dokter itu kan juga bisa kapan aja ya. Misalnya nih, kamu
kesandung gitu kan, jempolmu doer gitu misalnya, berdarah, kan ada pilihan ya, dokter, dirawat di diobati di dokter, atau kamu mengobati diri kamu sendiri dengan betadin, kapas dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah, sama kesimpulan itu juga seperti itu. Kalau misalnya memang baru uh, baru gitu, nggak, maksudnya kayak kalau misalnya kamu ngerasa sedih dan lain sebagainya, kamu juga bisa kok dalam fase yang awal ini kamu datang ke psikolog gitu misalnya, kayak gitu kan. Tapi psikolog mahal Bu, gitu misalnya kan, ada, tapi harus bayar gitu misalnya, ada kayak gitu juga kan. Nah itu juga sama seperti dokter. Oh mungkin kalau ke dokter itu kalau misalnya batuk ya paling nggak ditunggu sehari dulu gitu kan, baru besoknya ke dokter. Nggak hari itu juga. Sama ke psikolog juga seperti itu. Yang pasti yang pertama, kalau misalnya orang yang biasanya kamu ajak bercerita itu availability-nya udah mulai berkurang. Nih, misalnya kamu biasanya ceritanya kayak ke keluarga atau cerita ke temen, tapi mereka ternyata udah lebih sibuk gitu kan. Akhirnya nggak punya teman cerita, jadi dipendem dong. Itu kan juga nggak enak ya. Nah, itu boleh ke psikolog. Satu. Kedua, kalau misalnya sudah ada dampak nyata di kehidupan. Artinya, keadaan itu sudah mengganggu dirimu. Mengganggu dalam hal apa? Mengganggu dalam rutinitas. Misalnya, mulai nggak konsen di kelas. Guru jelasin tentang ekonomi, kamu malah kepikirannya doi gitu kan misalnya. Udah mulai enggak gitu kan. Itu bisa jadi udah waktunya kamu untuk mencari ekspor atau mencari apa kan. Atau bisa jadi kerja di kerjaan kok rasanya kayak bos ini marah-marah mulu deh ke aku gitu kan. Ada yang berubah gitu. Atau misalnya kok rasanya teman-teman pada ngejauhin ya gitu kan. Nah, bisa jadi itu ada perilaku yang berubah nih kepada diri kamu di tempat kerja kamu. Artinya keseharian kamu atau rutinitas kamu itu kan terganggu. Nah, pada momen ini kamu bisa juga untuk mulai berpikir bahwa oh sekarang saatnya aku untuk mencari bantuan ahli gitu. Jadi saat itu sudah mulai terasa mengganggu, sudah mulai ada perubahan baik dari diri kamu maupun sekeliling kamu, itu adalah saat-saat yang justru lebih urgent untuk segera diatasi. Ya mungkin salah satunya dengan cara menemui ahli itu tadi. Jadi bisa datang ke psikolog pada saat itu atau di tahap-tahap awal juga boleh. Jadi kalau menurut aku kalau udah sampai ke ngeganggu rutinitas banget itu kayaknya udah harus banget sih untuk nyari ahlinya. Berarti intinya kapanpun gitu ya Kak ya, kapanpun kita mau ke psikolog itu bisa gitu ya. Benar. Oke. Oke, Kak Nats, ada respon? Komentar mungkin? Iya, sedikit aja. Jadi psikolog itu banyak banget ya teman-teman peminatannya. Kak Anung ini industri, Kak Sap klinis, saya pendidikan. Jadi ketika kemudian kita punya persoalan-persoalan yang itu akan kemudian mengganggu keseharian kita, sebenarnya tidak hanya pengobatan atau kemudian ketika kita sudah punya masalah, teman-teman itu baru boleh ke psikolog kayak gitu. Enggak, karena psikolog itu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti bisa mencegah gitu ya teman-teman untuk kemudian masuk ke fase gangguan ya nanti jadi klien-kliennya Kak Sap di teman-teman klinis kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gini, misalnya hanya persoalan self-management aja dalam mengerjakan skripsi. Ternyata persoalannya itu cuma sesederhana itu, tapi kalau kemudian tidak di-handle, tidak ada coaching kayak gitu ya, tidak ada mentoring, kemudian tidak ada pemandu atau tidak ada support system, itu pun akan
bahkan menyebabkan orang bisa sampai pada titik mengalami gangguan, ya. Nggak selesai-selesai skripsinya, masalah sama dosennya, masalah sama keluarganya, sampai kemudian akhirnya kayak ya jadi kayak nggak ada masa depan, padahal masalahnya cuma di manajemen diri aja, manajemen waktu aja, misalnya seperti itu. Nah, jadi sekarang udah nggak zaman lagi ke psikolog itu kalau udah yang parah-parah banget, misalnya cuma itu doang, enggak. Teman-teman bisa konsultasi apapun yang bahkan itu sifatnya preventif kayak gitu. Gitu Hmm. kan, mungkin contohnya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian teman-teman di sini ngerasa butuh didengar atau mungkin diarahkan dengan tepat, butuh dimengerti, dipahami, serasa jiwa hadir untuk jadi ruang aman buat teman-teman sekalian. Oke, nah ini juga jadi ada tanggapan nih Kak dari Bebek Besti nih ya. Di era transformasi digital di beberapa negara sudah beralih ke AI psikolog. Ada negatifnya nggak, Kak, katanya? Monggo, dari Kak Nats mungkin? Iya, kalau dari saya pendapatnya ada negatifnya ya. Kenapa? Karena gini, AI itu kan adalah mesin yang kemudian dia tidak bisa memberikan komentar atau alur berpikir apabila datanya tidak akurat ya. Jadi kita kan kalau misalnya pakai GPT kayak gitu kan kita harus masukin juga ya prom-prom yang benar kayak gitu. Aku punya masalah ini kayak gini 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 kayak gitu kan. Baru kemudian dia bisa memberikan kesimpulan yang pas kayak gitu. Namanya mesin, jadi dia harus dikasih dulu data, kemudian baru dia bisa mengolahnya dengan benar. Oke. Sedangkan bahkan fungsi psikolog dalam konseling, dalam proses untuk kemudian memahami alur itu dia akan mencari bahwa bisa jadi apa yang disampaikan gitu ya oleh kita sebagai personal itu adalah sudut pandang dia yang tadi kalau kata Kak Sabrina itu udah ke frame dulu ke arah emosi negatif nih. Padahal ketika dikonfirmasi ke caregiver gitu ya, dikonfirmasi ke misalnya orang rumah gitu kan, keluarga, kemudian misalnya kalau setting sekolah ke gurunya, ternyata itu mendapatkan data-data yang berbeda. Maka nanti kesimpulannya akan berbeda juga kayak gitu. Sedangkan self-report itu kan ya bisa aja gitu kan kalau misalnya kita namanya self report kan kita bisa aja menyampaikan senegatif-negatifnya kayak gitu ya misalnya tanpa menambah sudut pandang lain sehingga data AI akan apa yang disampaikan saja kayak gitu. Mungkin itu jadi kayak ada kemungkinan negatifnya meskipun tidak semuanya negatif tapi tetap aja kalau saya lebih menyarankan teman-teman ke psikolog manusia ya. Sebelum Dan kemudian ke AI. Iya. menambahkan juga bahwa kalau misalkan teman-teman di sini AI yang dimaksud adalah AI yang ChatGPT gitu ya. Nah, ChatGPT itu dalam beberapa kasus masih selalu mengkonfirmasi atau mengiyakan yang kita berikan gitu ya. Dia tidak bisa mengkritisi atau tidak bisa memberikan akurasi terkait dengan di mana kesalahan kita gitu. Dia cenderung mendorong, mengencourage kita untuk merasa benar. Mungkin ada beberapa AI yang tidak seperti itu juga. Game ini salah satunya tidak, gitu ya. Dia masih bisa dipikir kritis. Tapi intinya di sini adalah kalau dirasa bahwa ada perasaan negatif atau apapun itu, satu hal yang tidak bisa mereka berikan adalah interaksi antar human, gitu ya. Dari Kasab sendiri ada komentar nggak, Kasab? Iya, menarik ya. Kalau sebenarnya tadi agak menelengkan kepala itu lebih kepada mungkin terlalu sensitif tapi lebih kepada pembahasannya sudah beralih ke AI psikolog. Setahu saya psikolog yang AI itu nggak ada, setahu saya. Tapi kalau beralih konsul atau curhat ke AI itu banyak kayak gitu. Yeah. Jadi memang termnya adalah si AI ini emang bukan psikolog atau bukan psikolog yang dalam bentuk AI, tapi memang AI gitu, yang berdiri sendiri kayak gitu. Dan sependapat juga dengan pendapat Kak Najwa dan pendapat Kak Anung bahwa
yang pertama tentu yang mereka punya itu datanya akhirnya ya data-data yang kita masukkan aja gitu. Mereka tidak punya data yang tidak kita masukkan gitu kan. Akhirnya sudut pandang mereka ya akhirnya berbasis kepada apa yang mereka punya aja kayak gitu. Dan setuju juga dengan Kak Anung bahwa mungkin yang dimaksud adalah ChatGPT gitu kan, karena memang yang sejauh ini yang kemudian menjadi hot topic atau menjadi concern beberapa negara itu adalah ChatGPT ini gitu kan, dimana memang setahu saya ya itu sudah ada kasusnya, sudah banyak kasus di mana dia rajin konseling ke ChatGPT kemudian bunuh diri. Rajin sudah ada maksudnya kasus-kasus seperti itu, mungkin tidak di Indonesia tapi di beberapa negara itu memang sudah ada. Rajin konseling ke ChatGPT akhirnya kayak punya ide-ide tentang bunuh diri dan lain sebagainya, atau ada yang sudah meninggal gitu, bahkan ada yang sudah meninggal juga gitu kan. Kenapa itu kemudian bisa terjadi? Awalnya itu karena itu yang disampaikan oleh Kak Najwa tadi, karena basis data yang mereka punya itu hanya apa yang dimasukkan oleh si pengguna, mungkin diolah juga dengan basis data si ChatGPT-nya ya secara keseluruhan, mungkin bisa jadi. Tapi memang pada saat itu ChatGPT ini dalam fase di mana mereka itu lebih ingin mendapatkan engagement gitu dari penggunanya. Sehingga kalau kita masukin ke apa yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka itu emang di awal cenderung akan memberikan validasi gitu kan. Kan tadi kita di awal udah ngobrolin tentang validasi ya. Ketika ada teman yang mau cerita itu emang awalnya kita validasi dulu. Justru kalau nggak kita validasi dia bakal kabur gitu kan. Sama ChatGPT juga melakukan ini. Dia melakukan validasi. Dia melakukan pembenaran terhadap apa yang kita sampaikan, melakukan pembenaran terhadap ide-ide kita gitu kan. Sehingga engagement kita terhadap aplikasi itu akan semakin intens kayak gitu kan. Sehingga ya itu tentunya akan menguntungkan perusahaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, validasi ini kemudian menjadi buah simalakama gitu kan. Karena apa? Karena ternyata bisa berujung ke kasus-kasus itu tadi, bisa berujung kepada kematian yang sebenarnya gitu kan. Yang kemudian muncullah concern bahwa oh berarti ini adalah hal yang berbahaya. Kalau misalnya itu menjadi hal yang berbahaya, berarti kan memang akan memberikan pengaruh negatif. Jadi sudah sangat-sangat terbukti bahwa curhat ke AI ini justru akan memberikan pengaruh negatif, terutama ketika memang biasanya tuh promptnya tuh kayak gini. Cerita dulu di awal. Saya adalah anak dari seorang ini. Saya mengalami kekerasan kekerasan dari ayah saya sejak usia saya segini. Saya juga ditolak oleh lingkungan saya, dan sekarang ketika saya bekerja saya sering dipecat kayak gitu. Kemudian 2 hari yang lalu ayah saya datang meminta uang gitu kan. Kalau misalnya kemudian saya marah dengan keadaan ini dan saya ingin bunuh diri saja, apakah menurut Anda ini hal yang baik gitu? Nah, biasanya itu dari ChatGPT sendiri akan menjawab. Dia menilaikan situasinya. Oh, buruk. Akhirnya disampaikan kembali. Kalau saya melihat situasi kamu, memang semua hal yang menghampiri hidup kamu ini adalah hal-hal yang buruk, yang memang ketika kamu berpikiran bahwa kamu harus mati saja, itu adalah pikiran yang akan membuat kamu keluar dari masalah ini, gitu. Nah, jadi ChatGPT ini akan membawa kita kepada pola pikir yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan pada saat itu, gitu. Yaitu tadi, validasi itu tadi, gitu kan. Karena ya mungkin itu tadi ya, karena emang dibuat agar engagementnya itu emang lebih intens. Kan awalnya kan memang tidak terpikir bahwa mungkin akan dijadikan tempat konseling gitu kan. Cuman baru-baru ini
setahu saya melihat berita kemarin ChatGPT 5 ya kalau nggak salah, itu sudah diperbaharui, tidak lagi langsung memvalidasi. Jadi memang kesannya, jadi bentuk judul beritanya tuh lucu juga gitu. Banyak yang patah hati karena putus dari ChatGPT. Maksudnya kayak ya istilahnya kayak dia tuh pacaran gitu loh sama ChatGPT. ChatGPT ini adalah orang yang sangat-sangat bisa memahami diri dia gitu kan, memberikan perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Pada suatu hari dia bertanya, kalau misalnya aku pengennya di rumah aja hari ini, menurut kamu gimana? Terus ChatGPT-nya bilang, nggak boleh. Itu nggak baik buat kamu gitu, dengan datarnya. Jadi memang ChatGPT-nya sudah diperbaharui bahwa dia nggak harus langsung validasi gitu kan. Jadi ibaratnya kayak udah pacaran lama sama ChatGPT, tiba-tiba pacarnya ini dingin gitu. Jadi judul beritanya adalah patah hati karena, dan itu bahaya gitu. Maksudnya istilahnya kayak patah hati berjamaah kayak gitu. Jadi AI dan psikologi dan psikolog konseling ini lumayan ramai, lumayan menjadi concern juga, terutama di perkumpulan psikolog-psikolog Amerika ya, yang mengurusi secara global. Mulai kemudian diberikan saran-saran juga terkait dengan regulasi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, cuman memang kalau bisa sih ya, kita punya banyak orang di sekeliling kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya adik kelas, adik tingkat, kita punya kakak kelas, kakak tingkat, kita punya kayak senior, kita punya kayak bawahan, kita punya atasan, kita punya banyak orang di sekeliling kita. Kita punya tukang gojek, gitu misalnya, kita punya tukang becak, ada ibu penjual warung, kita punya banyak orang, kenapa nggak kita ngobrol aja sama orang dulu gitu kan, dibanding dengan non orang gitu. Oke. Wah, ini pesannya sebenarnya penting ya, bahwa kehadiran manusia itu memang nggak bisa tergantikan. Sehingga buat teman-teman nih, nyerah itu mungkin pernah ada gitu ya, atau di pikiran banyak orang itu ada. Tapi selalu ada alasan buat bertahan karena ada orang di sekitar kita yang masih eksis atau masih ada gitu ya. Kamu nggak sendirian gitu. You are not alone. We are not alone. Nah, terakhir deh sebelum kita closing karena udah 8:30 juga, pesan singkat nih dari kakak-kakak sekalian buat temen-temen yang mungkin sedang ngerasa ingin nyerah, mungkin sedang ngerasa sendirian dalam menghadapi masalah-masalahnya. Monggo dari Kak Sap dulu deh. Oke. Buat teman-teman yang sedang berjuang, buat teman-teman yang tidak berjuang tapi kok nggak kunjung ketemu nih sama ujungnya, buat teman-teman yang sudah mulai merasa lelah, buat teman-teman yang merasa capek dengan kehidupan, buat teman-teman mungkin apakah penyelesaian dari segala ini adalah memang ketidakhadiran aku di dunia ini, bukan. Saya paham banget perasaan itu hadir pasti karena suatu alasan gitu kan. Mari kita tidak mendenial, mari kita tidak menyangkal adanya perasaan itu. Itu adalah perasaan yang sah, perasaan yang bisa kamu rasakan. Mari kita akui. Mungkin memang butuh waktu untuk beristirahat dulu. Mungkin memang butuh waktu untuk sebentar diam dulu. Mungkin memang perlu untuk melihat dulu dari sudut pandang ketiga, bukan dari sudut pandang pertama atau kedua. Mungkin ini memang saatnya kamu untuk berdialog dulu dengan perasaan kamu dan emosi kamu, sampai akhirnya nanti kamu bisa kok berdiri. Sampai akhirnya nanti kamu bisa kok buat jalan lagi. Sampai akhirnya nanti kamu bisa kok buat lari lagi. Tuh, udah kelihatan. Yang dekat itu
mungkin terasa jauh, tapi suatu saat kamu juga sampai kok di situ. Jadi jangan menyerah, jangan berputus asa, kamu boleh istirahat, tapi yuk balik lagi, semangat, dan kalau memang butuh bantuan, kita ada di sini. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Mungkin itu. Oke, keren banget. Berikutnya, Kak Naj. Oke, teman-teman, sebenarnya kadang kita mencari problem solving dari masalah kita yang besar itu dengan sesuatu yang besar juga. Padahal sebenarnya dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil aja dalam hidup kita itu mungkin akan sedikit bergeser masalahnya. Misalnya, biasanya nih teman-teman yang lagi stres mungkin juga dipengaruhi oleh tidur yang tidak teratur, tidur yang kurang, sering begadang. Ayo kita benahi lagi kayak gitu. Mungkin makanannya kurang bergizi, ya kan? Ayo kita makan yang teratur, makan yang sehat, makan yang bergizi. Atau mungkin kita kurang olahraga tadi ya, kata Kak Anung juga gitu ya. Ayo kita keluar dari rumah yuk gitu ya. Jalan sebentar yuk, coba yuk cari suasana baru yuk kayak gitu ya. Dan coba deh di antara banyaknya masalah yang kita punya, cari aja 3 hal yang mungkin sederhana tapi tetap kamu sukai untuk tetap bertahan. Minimal lah kalau kamu cuma bisa bahagia karena kopi susumu gitu ya. Atau kamu bisa senang kalau misalnya kamu dengerin lagu favoritmu gitu ya. Atau kemudian tinggal kamu melihat langit yang senja atau yang baru terbit mataharinya, itu aja bisa merubah suasana hatimu. Ayo coba lakukan aja kayak gitu ya. Karena kita bukan orang yang bisa langsung mengubah hidup kita atau mengubah langsung dunia itu berpihak kepada kita, tapi mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan problem yang tidak sederhana dalam hidup kita. Mungkin kayak gitu ya, Kak Anung. Terima kasih. Thank you banget. Teman-teman, malam ini kita belajar banyak gitu ya, bahwa mungkin perasaan ingin nyerah, perasaan sedih, perasaan kesepian, itu manusiawi dan sah-sah aja. Tapi ingat, walaupun perasaan-perasaan itu ada, selalu ada jalan untuk bertahan. Selalu ada ruang aman untuk kita ngobrol, selalu ada tempat buat kita mencari bantuan. Pesan terakhir dari saya, hidupmu itu berharga dan dunia masih butuh kamu. Jangan lupa follow @serasa_jiwa untuk konten-konten kesehatan mental lainnya dan jadwalkan sesi konsultasi kalau kamu merasa butuh bantuan profesional untuk mendampingi perjalananmu. Terima kasih Kak Sabrina dan Kak Najwai yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kita di live berikutnya. Oke, see you next time. Selamat malam. Terima kasih Kak Sam, Kak Anu, Kak Dipi, dan teman-teman. Kak Bebe Besti, Kak Diviana, terima kasih. Kak Ardimas, Kak Aditya, Kak Ifah, Kak Kuliner Metro LPG. Saya mohon izin untuk mengakhiri. Metro LPG itu LPG-nya Lampung. Oh, alah. Maaf tidak peka kode-kode begitu. Ternyata itu masanya Kak Sop ya. Saya itu pernah ada ini Kak Sap SBY itu saya pikir Surabaya, taunya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi LPG takutnya salah juga gitu. Saya juga tahu sebenarnya, tapi kayak kalau dari Metro itu salah satu kota di Lampung, harusnya LPG-nya Lampung ya. Tapi mungkin kalau salah boleh dibenerin juga dong yang punya. Oke. Ya wes, thank you. Selamat malam. See you. Dadah. Assalamualaikum. Apa ya?